Tenun Troso adalah tenun khas dari kota Jepara. Tenun ini telah ada pada tahun 1935. Kain tenun ini merupakan kerajinan dari tradisi turun-temurun keluarga. Nama kain tenun Troso ini terinspirasi dari desa Troso, maka dipilihlah nama tersebut sebagai bentuk dedikasi warga atas kerajinan desa Troso. Menurut tradisi lisan, asal-usul kain tenun Troso dimulai pada saat masuknya agama Islam ke daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, tepatnya pada saat berdirinya kerajaan Mataram Islam. Konon, sejarah tenun Troso dimulai pada saat pertama kali dipakai oleh Senu dan Nyi Senu dalam pertemuan dengan ulama besar yaitu Mbah Datuk Guanadi Singorjo. Pada saat itu, kain dibuat khusus untuk melengkapi pakaian orang terkenal dan terpandang di masyarakat. Pada tahun 1946, alat tenun mulai mengalami perkembangan yaitu melahirkan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Sedangkan melihat dari aspek desain motif tenun dapat diidentifikasi sebagai 30 jenis lebih. Tenun Troso tidak lepas dari kesinambungan antara sejarah adanya imigrasi besar-besaran oleh anak muda ke sentra tenun di penjuru Nusantara yang berhubungan dengan banyaknya kesamaan motif yang ada pada tenun Troso. 4 motif tenun desa Troso, Kecamatan Pecangaan akan segera dipatenkan. Hal ini sebagai upaya pengrajin tenun untuk meningkatkan standarisasi dan pelindungan terhadap budaya lokal di Kabupaten Jepara. Hingga saat ini sudah ada 111 motif tenun Troso yang sudah dipatenkan terlebih dahulu. 4 motif yang dipatenkan dan didaftarkan ke Kemenkumham sebagai hak kekayaan intelektual atau HKI, yaitu motif kedaung, motif ampel, motif balik boyolali, dan motif secengkir. 4 motif ini merupakan hasil karya asli para pengrajin tenun di desanya. Motif secengkir misalnya menggambarkan tentang kondisi geografi duku di secengkir yang menghasilkan tanaman kebun dan sebagian masih berbukit dan berbatu. Di dalam motif itu terdapat motif pohon kelapa dan batuan yang menjadi ikon motif ini. Selanjutnya, motif Belik Boyolali menggambarkan kondisi geografis di wilayah Duku Belik Boyolali yang kaya akan sumber air. Dalam tenun tersebut terlihat gambar pohon sirih yang menjalar yang merupakan jenis tanaman air yang banyak ditemui di wilayah tersebut. Sedangkan motif kedaung diambil dari sejarah yang konon ceritanya daerah tersebut merupakan awal adanya bahan tenun yaitu tanaman kapas yang berada di Duku Gegunung. Selain itu, menggambarkan mata pencaharian warga Dusun Keranjangan yang sampai saat ini masih tetap membuat kerajinan keranjang bambu. Sedangkan motif ampel konon merupakan awal dari sejarah penyebaran agama Islam di desa Troso. Juga asal mula tenun ini berkembang. Ini dibuktikan dengan Masjid Wali oleh Datuk Guru Nadi Singorjo dan juga makam dari pelopor tenun Mbah Senu dan Nyai Senu yang berada di komplek makam Nogosari. Motif ampel ini gabungan dari ornamen Islami dan tanaman padi yang menjadi motif tenun khas ini. Berikut adalah proses pembuatan kain tenun Troso Jepara. Pertama, pengeterangan benang. Benang ditata berjejer rapi yang lebarnya sekitar 180 cm. 2. Desain motif. Dulu ada 2 motif terkenal yaitu cemara dan lompong. 3. Pengikatan benang dengan tali rafia agar terbentuk motif. Setelah itu ikatan benang dicelupkan pada jairan lentar. Yang keempat, untuk mendapat motif yang berbeda, beberapa ikatan dibuka kemudian dicelupkan lagi. Setelah selesai baru dikeringkan dengan diangin-angin, tak boleh terkena matahari langsung. Setelah kering baru dipasangkan ke mesin penenun. Proses menenun dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, menglos, yaitu mengkelos benang ke dalam sebuah pelenting dengan cara benang digulung pada pelenting, kemudian dipindahkan kembali pada sebuah alat pengatur benang. Pada proses ini juga benang diberi penguat menggunakan nasi hangat pengganti kanji agar benang lebih mudah pada saat ditenun. Yang kedua, mengheni, yaitu proses menentukan ragam hias serta panjang dan lebar kain dengan cara melilitkan benang pada alat mengheni sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang ketiga, nyucuk atau nyusuk suci, yaitu menyusun benang lungsin dan gun. Bentuknya proses pemasukan benang lungsin ke dalam sisir alat tenun dengan memasukkan tiap helai benang di celah serat dengan alat penyuntik sesuai dengan alat yang ditentukan. Terakhir, gulung, yaitu benang yang telah melewati tahap-tahap sebelumnya kemudian menghasilkan sebuah kain.